Kita telah mempelajari bahwa kelahiran baru atau dilahirkan kembali melalui firman Tuhan menghasilkan sifat yang sama sekali baru di dalam jiwa, suatu jenis kehidupan yang baru. Hal ini menuntun kita untuk mempertimbangkan dampak utama berikutnya yang dihasilkan oleh firman Tuhan. Di dalam setiap alam kehidupan, ada satu hukum yang tidak berubah. Segera setelah suatu kehidupan baru itu lahir, kebutuhan pertama dan yang terbesar dari kehidupan baru tersebut adalah makanan untuk menopang hidupnya. Sebagai contoh, ketika seorang bayi manusia lahir, bayi tersebut mungkin sehat dan baik-baik saja dalam segala hal. Tetapi jika bayi itu tidak segera menerima asupan nutrisi atau makanan, ia dapat menjadi lemas dan bahkan akhirnya mati. Hal yang serupa, hal yang sama juga terjadi dalam dunia spiritual. Ketika seseorang dilahirkan kembali, sifat rohani baru yang dihasilkan di dalam diri orang tersebut dengan segera akan membutuhkan makanan rohani, makanan spiritual, baik untuk mempertahankan kehidupan maupun untuk mendorong pertumbuhan rohani. Makanan rohani yang disediakan Tuhan bagi semua anak-anaknya yang dilahirkan kembali terdapat di dalam firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu begitu kaya dan beragam, sehingga ia mengandung nutrisi yang disesuaikan untuk setiap tahap perkembangan spiritual. Penyediaan Tuhan untuk tahap pertama pertumbuhan rohani dijelaskan dalam surat pertama Petrus. Segera setelah Petrus berbicara di pasal 1 tentang dilahirkan kembali dari benih firman Tuhan yang tidak dapat binasa, Petrus melanjutkan dengan mengatakan dalam pasal 2, dalam suratnya, "Karena itu, singkirkanlah segala kebencian dan segala tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati dan segala perkataan jahat. Seperti bayi-bayi yang baru lahir, inginkanlah susu murni dari firman, supaya oleh itu kamu dapat bertumbuh kepada keselamatan." Dituliskan dalam surat 1 Petrus 2, ayat pertama dan yang kedua. Saya ulangi, "Karena itu, singkirkanlah segala kebencian dan segala tipu muslihat dan kemunafikan, dan iri hati, dan segala perkataan yang jahat. Seperti bayi-bayi yang baru lahir, inginkanlah, hasratkanlah, dambakanlah susu murni dari firman, supaya oleh firman itu kamu dapat bertumbuh kepada keselamatan." Bagi bayi-bayi rohani yang baru lahir di dalam Kristus, makanan yang ditetapkan Tuhan adalah susu murni dari firman-Nya sendiri. Susu ini merupakan syarat penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Namun, ada peringatan yang dilampirkan. Dalam tatanan alamiah, betapapun murni dan segarnya susu itu mudah terkontaminasi dan rusak jika susu itu bersentuhan atau terkena dengan apapun yang bersifat asam atau rusak atau busuk. Hal yang sama juga berlaku secara spiritual. Agar orang Kristen yang lahir baru dapat menerima makanan yang layak dari susu murni firman Tuhan, hati mereka harus terlebih dahulu dibersihkan
secara menyeluruh dari segala sesuatu yang asam dan busuk. Oleh karena itu, Petrus memperingatkan kita agar kita membuang segala kebencian, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala iri hati, dan segala fitnah ataupun ucapan-ucapan yang jahat. Ini adalah unsur-unsur yang bersifat asam dan busuk dalam kehidupan lama yang jika tidak disingkirkan dari hati kita akan menggagalkan dampak manfaat dari firman Tuhan di dalam diri kita dan menghambat kesehatan dan pertumbuhan spiritual kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, aku sangat bersyukur kepadamu karena Engkau terus-menerus menjaga makanan rohani dan pertumbuhan rohaniku, sehingga pertumbuhanku menuju kedewasaan rohani benar-benar terjamin, dan aku semakin bertumbuh lebih dan lebih lagi menuju kedewasaan rohani. Terima kasih Tuhan, Engkau terus melanjutkan keajaiban yang berkelanjutan di dalam hidupku. Amin.